Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini yang sepertinya menjadi pertemuan terakhir di semester ganjil 2021-2022, ini kita akan membahas tentang jazm, ya, jawazim, di mana ini merupakan salah satu bentuk i'rab yang harus diketahui dan merupakan bahasan yang ada di kelas 9. Harus difahami dulu, i'rab, sekali lagi Bapak ingatkan, i'rab itu ada 4 macam. Ya. Yang pertama rofa. Rofa itu tandanya domah. Huruf terakhirnya berharokat domah. Yaktubu. Nah, itu namanya rofa. Nasob. Ini huruf terakhirnya berharokat fathah. Ya. Nah, ini contohnya ayaktuba, itu seperti itu. Ini yaktubu, ini ditambahin awamil nawasib, jadinya ayaktuba. Khafd, ya, khafd itu atau jar, ya, itu kasroh. Nah, ini bisa contohnya seperti kata al-masjidu ditambahin fi di depannya, menjadi fil masjidi, itu seperti itu. Dan yang terakhir jazm. Jazm ini sukun di akhir. Nah, kita akan membahas tentang jazm ini. Ya. Suatu kata kerja atau fi'il, jadi kata kerja itu dalam bahasa Arab adalah fi'il, dapat diketahui dibaca jazm jika ia memiliki salah satu dari 2 tanda i'rab jazm. Tandanya adalah yang pertama harokat sukun, ini. Kemudian al-hadzfu. Al-hadzfu ini maksudnya dibuang salah satu huruf, baik nun maupun huruf ilat. Huruf ilat itu ada alif, wawu, dan ya. Nah, kalau hadzfun nun itu ada di kata yadrusuna, seperti itu. Taktubina, itu nunnya nanti akan dibuang. Ya. Dan yang sangat penting, kenapa suatu fi'il atau kata kerja dibaca jazm adalah karena ia kemasukan amil jawazim. Amil atau huruf yang menjazmkan. Kalau tadi nasob ada awamil nawasib. Nah, cirinya itu biasanya an, ya. Kalau ada an itu menjadi yang tadinya yaktubu menjadi yaktuba. Nah, kalau jawazim ini biasanya salah satu contohnya itu menggunakan lam. Ini namanya awamil jawazim. Nanti awamil jawazim kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini untuk gampangnya di sini. Ini i'rab. Ya. I'rab yang pertama rofa. Cirinya tuh ada doma, wawu, alif, dan nun. Nah, kalau nasab fathah, alif, kasroh, ya, hazfun nun, buang nun. Nah, kalau khafad kasroh, ya, atau fathah, bisa, ya. Nah, dan jazm sukun dan membuang. Ini tanda-tandanya nih, ya, tanda-tanda awamil jawazim. Yang pertama sukun. Tanda ada suatu fi'il kata kerja tersebut dijadikan jazm itu
harus ada tanda yang pertama namanya tandanya sukun atau tanda mati. Tanda yang satu ini hanya ada pada satu tempat, yaitu fi'il mudhari' shahihul akhir. Karena jazm adalah i'rab yang hanya masuk pada fi'il atau kata kerja. Nah, fi'il mudhari' shahihul akhir itu adalah fi'il ya yang di belakangnya itu tidak terdapat huruf ilat atau tidak terdapat di sini alif layyinah, alif bengkok yang kayak gini. Ya, tetapi tidak ada titiknya. Ini disebut dengan fi'il mudhari' shahihul akhir. Tapi kalau ada ya-nya yang seperti ini, alif layyinah, maka ini bukan merupakan fi'il yang shahihul akhir karena ada ya-nya ini. Ya. Atau ada wawu. Yad'u, kalau sini kan yahsya. Ini ada alif layyinahnya. Ini bukan shahihul akhir. Atau yad'u. Ini kan juga termasuk huruf ilat. Alif, wawu, dan ya itu huruf ilat. Maka ketika ada wawu di sini, ini juga namanya bukan shahihul akhir. Ya. Kita bisa lihat dalam contohnya. Di sini ada kata lam yaktub Muhammadun ar-risalah. Di sini ada kata yang shahihul akhir fi'il mudhari'nya. Yaktubu. Ini suku kata apa? Baca pertamanya itu yaktubu. Karena fi'il mudhari' shahihul akhir. Lihat baik-baik. Di sini huruf terakhirnya adalah ba. Bukan alif, bukan wawu, ataupun bukan ya. Maka ini dinamakan fi'il mudhari' shahihul akhir. Nah, ketika shahihul akhir seperti ini kemasukan lam atau salah satu awamil jawazim, maka ini diharuskan dikasih harokat sukun. Terus seperti itu. Nah, jadi ketika ada yang fi'il mudhari' shahihul akhir, maka dia harus dikasih tanda sukun. Kemudian al-hadfu. Al-hadfu ini tanda dari i'rab jazm yang kedua, yaitu fi'il mudhari' mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Fi'il mudhari' mu'tal akhir itu apa? Gampangnya seperti ini. Kalau shahihul akhir di belakangnya nggak ada alif, wawu, dan ya. Tapi kalau mu'tal akhir, maka di belakangnya alif, wawu, dan ya. Udah seperti itu. Nah, jadi kebalikannya, kalau shahihul akhir di belakangnya nggak boleh ada alif, wawu, dan ya. Tapi kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir di belakangnya ada alif, wawu, dan ya. Itu namanya ciri ya. Nah, kalau di sini kan ini fi'il mudhari' yang di akhir katanya terdapat alif layyinah, yahsya. Ini juga dikatakan mu'tal akhir. Yad'u mu'tal akhir, yarmi mu'tal akhir. Kenapa mu'tal akhir? Ini alif, ini di belakangnya wawu, ini di belakangnya ya. Ini huruf ilat semua. Dinamakan fi'il mu'tal akhir. Dalam tanda i'rab jazm, fi'il ini mempunyai tanda al-hadz atau ngebuang. Ya. Yaitu dibuangnya apa? Huruf ilatnya. Mau alifnya, mau alif layyinahnya, mau wawu ataupun ya. Yang ada di akhir kata itu dibuang. Ini kita bisa lihat contohnya seperti ini. Ini kan fi'il mu'tal. Ini rofa. Ya. Yahsya. Karena di sini ada, ini mu'tal kan. Ini alif nih. Namanya alif layyinah, alif bengkok. Nah, di sini ketika dia dimasukin lam, beda dengan tadi. Yaktubu ditambahin lam menjadi lam yaktub. Nah, kalau ini kan ini udah sukun. Ya kan, lam yahsya gitu kan, ya-nya ini udah sukun. Maka ketika masukin lam, ya atau alif layyinah ini dibuang tuh. Lam yahsya. Di sini yahsya ini coba buang. Alif layyinahnya dibuang. Yad'u ini kan mu'tal. Kenapa ada wawunya? Ditambahin lam, wawunya dibuang.
Jadi ketika ada bacaan lam yad'u, kok ada lam itu nggak dikasih harokat sukun, berarti di depannya sebelumnya ada huruf wawu. Cuma karena ada awamil jawazim, maka wawunya dibuang. Itu seperti itu. Yarmi, ini kan ya, mu'tal akhir. Ditambahin lam yarmi, ya-nya dibuang. Itu semudahnya seperti itu. Af'alul khamsah, ya. Tadi kalau ada fi'il mudhari mu'tal akhir, maka al-hadfu, dibuang, bukan lagi menggunakan sukun tanda jazmnya. Nah, yang kedua, al-hadfu, ngebuang lagi, ya. Ciri yang kedua yaitu apa? Masih ngebuang dengan i'rab jazm ini adalah kata kerja yang dibaca rofa dengan tanda rofanya subutun nun. Adanya nun, yaitu ini ya, maaf ini keliru ya, yaitu af'alul khamsah. Maka tanda jazmnya untuk af'alul khamsah yaitu hadfun nun, buangnya nun. Kalau tadi kan buang harfu ilat untuk fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, kalau untuk af'alul khamsah maka dibuangnya adalah nunnya. Ini di sini ada contoh af'alul khamsah karena ada subut. Nunnya yang subut, nunnya emang ada di situ. Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Ini anta domirnya. Ini huma ya. Maaf, ini antuma, ini huma. Ini hum. Ini maaf, ini antum, ini hum, dan ini anti. Jadi ini anta, antum, antuma, huma, antum, hum, dan anti. Ini domirnya, ya. Ini cara ngebuangnya. Nah, di sini ada, perhatikan nun di setiap akhir kata tuh. Ini tanda rofaknya bagi af'alul khamsah, ya. Nah, kalau kita mau njazmin, tadi kan taf'alani menjadi lam taf'ala. Kalau yaf'alani menjadi lam yaf'ala. Taf'aluna menjadi lam taf'alu. Di sini tuh nunnya dibuang, ditambahin alif. Kalau ini resmi nunnya dibuang. Ini resmi nunnya dibuang. Yaf'aluna ditambahin lam yaf'alu. Jadi kalau antum dan hum ini tambahannya wawu dan alif. Nunnya dibuang. Udah seperti itu. Taf'alina menjadi lam taf'ali. Ya. Misal di sini antuma lam tadhhaba ilal madrasati. Awalnya antuma tadhhabani ilal madrasati. Kalian berdua pergi ke sekolah. Lalu ketika dimasukin awamil jawazim lam menjadi antuma lam tadhhaba, nunnya kebuang, ilal madrasah. Kamu berdua belum berangkat ke sekolah. Itulah penjelasan tentang jazm, ya. Kalau masih belum jelas, silahkan kalian ulang lagi saja videonya sambil dicatat. Ingat baik-baik, tolong dicatat, jangan sampai lupa. Di minggu depan juga akan ada semesteran, jadinya itu untuk kalian mempelajari. Jadi nggak harus lihat video, kalian bisa mempelajarinya lewat catatan kalian. Dan seperti biasa, setelah ini kalian masuk ke link Google Form untuk pengerjaan evaluasi harian sekaligus absensi. Adapun untuk passwordnya Bapak menggunakan kata khamsah. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.